Antartika. Dengar namanya aja kebayangkan, putih semua, luas banget, gak ada ujungnya. Letaknya tuh di paling bawah bumi kita. Benua gede banget yang isinya es semua. Ini kutub selatan, tempat yang semuanya serba paling. Gimana nggak? Ini benua paling dingin, paling kering, dan paling kencang anginnya di bumi. Antartika ini buktiin banget betapa kuatnya alam, pemandangannya dibentuk sama es dan waktu. Bayangin deh, daratan lebih gede dari Eropa, hampir semuanya ketutup sama lapisan es tebel banget. Ini bener-bener tempat yang unik banget, gak ada duanya di planet kita. Nyimpen rahasia masa lalu bumi di dalam esnya. Gedenya Antartika ini susah banget dibayangin. Lapisan esnya itu di beberapa tempat tebelnya berkilo-kilometer. Kayak gudang air tawar raksasa, nyimpen sekitar 70% dari semua air tawar di bumi. Kalau semua es ini mencair, wah, air laut di seluruh dunia bakal naik banget. Pantai-pantai di mana-mana bisa berubah bentuk. Tempat ini jauh banget, sepi banget. Kondisinya di sini keras, gak ada ampun. Dulu banget orang belum tahu ada Antartika. Jadi misteri, kosong gitu di peta. Makanya ada cerita-cerita soal daratan selatan yang katanya ajaib, namanya Terra Australis Incognita. Tapi dunia es ini nggak selamanya kayak gini loh. Percaya nggak percaya, benua es ini dulu pernah anget banget cuacanya. Jutaan tahun yang lalu, Antartika itu warnanya hijau, bukan putih. Dulu di sana banyak hutan lebat, terus hewan-hewan purba juga bebas berkeliaran. Mungkin kedengerannya aneh ya lihat Antartika sekarang. Tapi batu-batuan di bawah esnya itu nyimpan cerita seru soal perubahan. Di batu-batu itu ada fosil-fosil tumbuhan dan hewan. Jadi petunjuk kalau dulu di sana rame banget kehidupan sebelum akhirnya jadi beku. Sekarang, Antartika itu indahnya beda. Kayak bukan dari bumi ini. Gunung-gunung es raksasa yang patah dari gletser, ngambang pelan-pelan di air dingin. Bentuknya aneh-aneh gara-gara angin sama ombak. Pas malam panjang di kutub, langitnya bisa jadi rame sama tarian cahaya cantik. Namanya Aurora Australis atau cahaya selatan. Dan biarpun dingin banget, tetap aja ada kehidupan di sana. Kuat banget mereka. Pinguin-pinguin yang tangguh ngumpul biar anget, anjing laut berjemur di atas es, terus makhluk-makhluk super kecil juga hidup di air esnya. Dunia yang keren banget deh, walaupun sepi, tapi megah. Yuk, kita jalan-jalan ke masa lalu, jauh banget ke belakang. Ke zaman pas dunia ini beda banget. Kita mundur kira-kira 100 juta tahun yang lalu. Dulu itu, Antartika belum jadi benua sendirian di kutub selatan. Malah, Antartika itu bagian penting dari benua super gede. Namanya Gondwana, kata para ilmuwan. Benua super purba ini juga termasuk daratan yang nantinya jadi Amerika Selatan, Afrika, Australia, India, sama Arab. Nah, pas gabung gitu. Posisi Antartika lebih ke utara. Jadi cuacanya enak banget, nggak kayak sekarang. Bayangin deh Antartika zaman dulu, bukan padang pasir putih, tapi daratan yang hijau royo-royo penuh kehidupan. Hutan-hutan gede, pohon cemara, sama pakis nutupin banyak wilayahnya. Dari fosil, ketahuan ada tumbuhan kayak pohon Nothofagus, yang sekarang masih ada di daerah-daerah adem di belahan bumi selatan. Hutan-hutan purba ini pasti subur banget dan luas, bikin benuanya jadi warna hijau dan coklat. Beda banget sama putihnya sekarang. Dunia yang rame sama suara dan bau-bauan dari alam yang hidup. Dan kalau ada hutan, biasanya ada hewan juga kan? Antartika yang dulu anget ini juga gitu. Dinosaurus, hewan-hewan keren dari zaman dulu itu, pernah berkeliaran di sini. Fosil-fosil Hadrosaurus, dinosaurus yang mulutnya kayak bebek, bahkan teropoda yang ganas, udah ditemuin di bawah es. Jadi kita bisa ngintip dikit dunia yang hilang itu. Gapmalia mamalia pertama, yang kecil-kecil dan mungkin aktif malam hari, lari-lari di semak-semak, bareng reptil sama amfibi. Hewan-hewannya banyak macamnya dan hidup enak di cuaca yang sekarang cuma bisa kita bayangin buat daerah kutub itu. Masa-masa Antartika hijau dan rame ini berlangsung jutaan tahun lamanya. Ekosistemnya stabil, subur makmur, bagian dari iklim dunia yang waktu itu emang jauh lebih anget dari sekarang. Waktu itu, di kutub utara atau selatan, belum ada lapisan es yang permanen. Bumi waktu itu kayak rumah kaca, anget. Perubahan Antartika dari surga hijau jadi daratan es kayak sekarang ini, salah satu cerita perubahan alam paling heboh di planet kita. Ini ngingetin kita kalau dunia kita ini selalu gerak dan berubah.